Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 AIK yang beranggotakan Cahyo Budi Prasetyo, saya sendiri Dwi Ratnasari serta Cantika Ardana. Kali ini kami akan membahas mengenai asesmen dan pemetaan komunitas. Oke, kita mulai dari pengertian asesmen dan komunitas. Menurut Asman, asesmen adalah tahapan kedua dari proses perubahan berencana. Fokus utama dari proses asesmen adalah mendapatkan pemahaman mengenai suatu masalah, penyebabnya, apa yang bisa diubah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi pada yang hidup pada suatu daerah yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, sekarang kita ke definisi asesmen komunitas. Asesmen komunitas yaitu proses mengidentifikasi kelebihan, aset, kebutuhan, dan tantangan komunitas tertentu. Aset merujuk pada keterampilan, bakat, dan kemampuan individu, serta sumber daya yang oleh institusi lokal disumbangkan kepada komunitas. Asesmen komunitas mencakup evaluasi situasi komunitas saat ini, asesmen mengenai situasi yang disukai atau diinginkan dalam komunitas, serta membandingkannya dengan situasi aktual yang diinginkan untuk mengidentifikasi masalah atau hal-hal yang perlu diprioritaskan. Tujuan asesmen ada 4. Yang pertama, mobilisasi komunitas. Mobilisasi komunitas ini apa sih? Mobilisasi komunitas yaitu mengatur gimana sih jalannya komunitas, orang-orang yang terlibat di dalamnya, pemanfaatan sumber dayanya, dan seterusnya. Karena ini dapat mengidentifikasi dan menyesuaikan keterampilan anggota komunitas dengan sumber daya organisasi. Yang kedua, menetapkan tujuan untuk program atau intervensi. Biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam komunitas atau hal-hal yang bisa dikembangkan, hal-hal yang bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan dasar untuk mengevaluasi kemajuan dalam komunitas. Dan yang terakhir mengidentifikasi ide, strategi, mitra, dan sumber daya baru yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Asesmen komunitas terdiri dari 3 tahap prosedurnya. Yang pertama, asesmen pendahuluan atau pra-asesmen. Yang kedua, asesmennya itu sendiri. Dan yang ketiga, post-assessment yang bisa berupa evaluasi dan pencatatan atau pelaporan. Oke, jadi kita mulai dari pra-assessment dulu. Ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan selama fase asesmen pendahuluan. Yang pertama, apa yang akan dinilai atau diakses. Ini berhubungan sama komunitas mana yang akan diakses. Jadi kita tahu kondisinya seperti apa di sana, ada apa aja di sana, siapa yang perlu diakses di dalam komunitas tersebut. Kemudian apa yang sudah diketahui kita kumpulkan dulu. Selanjutnya data apa yang perlu dikumpulkan. Ini terkait sama komunitasnya sendiri juga ya, dan apa yang terjadi di sana. Kemudian bagaimana dan oleh siapa data akan dikumpulkan. Ini biasanya kalau misalnya dalam suatu komunitas yang tertentu gitu ya, biasanya kan ada penyedia layanannya sendiri, misalnya kayak ada psikolognya atau apa, atau kalau nggak ada ya berarti harus cari dari luar. Nah, ini juga berkaitan sama bagaimana dan oleh siapa data akan dianalisis. Ini juga nanti terkait sama siapa yang akan mengumpulkan data, itu biasanya yang analisis juga. Selanjutnya adalah prosedur asesmen komunitas. Dalam prosedur asesmen komunitas terdiri dari 10 tahap. Tahap yang pertama adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup asesmen. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup asesmen akan memfokuskan pada populasi apakah asesmen akan dilakukan di dalam ruang lingkup komunitas atau komunitas pada umumnya. Lalu memutuskan topik mana yang akan diprioritaskan
membatasi ruang lingkup asesmen pada hal yang dapat dicapai. Selanjutnya adalah menentukan tujuan dan sasaran penilaian. Dalam menentukan tujuan dan sasaran penilaian, asesmen akan difokuskan pada suatu topik yang akan menjadi sasaran dari penelitian di komunitas tersebut atau asesmen yang akan dilakukan pada komunitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah memilih metode pengumpulan data yang akan digunakan. Perlunya mencari tahu informasi macam apa yang akan dibutuhkan, ada dan teknik pengumpulan data yang diperlukan. Dalam memilih metode pengumpulan data yang akan digunakan, metode umum yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi survei, wawancara, kelompok, fokus, dan observasi. Selanjutnya, memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk pengumpulan data. Dalam memilih instrumen harus valid dan andal serta telah diuji di komunitas serupa dengan populasi serupa. Adaptasi instrumen jauh lebih mudah dan lebih murah daripada membuatnya dari awal. Selanjutnya adalah menguji coba instrumen dan prosedur. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan jadwal dan anggaran. Menyiapkan jadwal dan anggaran berfungsi untuk mempermudah ketika akan melakukan asesmen, sehingga jelas membutuhkan berapa anggaran dan jadwal yang akan membuat asesmen lebih teratur. Selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data berfungsi untuk mengidentifikasi data apa yang sudah didapatkan dari proses mengumpulkan data sebelumnya. Selanjutnya adalah mempersiapkan dan menyebarluaskan laporan mengenai hal-hal yang teridentifikasi selama proses asesmen. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi manfaat dan nilai asesmen. Dalam bagian ini akan mempertimbangkan apa yang efektif atas masalah yang dihadapi dan apa yang bisa diperbaiki. Materi selanjutnya adalah konsep pemetaan komunitas. Pemetaan komunitas secara konseptual merujuk pada proses inventarisasi sumber daya atau aset yang tersedia pada lingkungan atau komunitas tertentu yang diidentifikasi sebagai pemetaan aset komunitas. Pemetaan ini mencakup identifikasi aset komunitas untuk pengembangan individu dan inventarisasi modal publik dan sumber daya. Sebagai contoh konsep pemetaan komunitas, salah satunya adalah mencari tahu atau menganalisis sarana prasarana yang tersedia di dalam suatu komunitas untuk menunjang kegiatan para anggota di dalam komunitas. Hal ini akan mencakup dalam identifikasi aset komunitas. Dalam hal ini diperlukan untuk pengembangan individu dan bagaimana komunitas menyiapkan fasilitas untuk kepentingan para anggota komunitas. Selain itu, pemetaan komunitas juga mengacu pada presentasi abstrak grafis hubungan dalam wilayah geografis tertentu tanpa mengacu pada lokasi geografis. Presentasi hubungan visual ini umumnya dikenal sebagai eco-mapping atau pemetaan hubungan masyarakat. Selanjutnya menuju pada pembahasan analisis kasus. Untuk kasus yang kelompok kami ambil yaitu adalah kasus mengenai self-awareness hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 pada anak-anak TPA Al-Fajar di kota Pontianak. Selanjutnya menuju pada pembahasan
mengenai komunitas dan permasalahan. Jadi anak-anak di TPA Al-Fajar di Kota Pontianak itu berjumlah 40 anak yang aktif mengaji dan terdapat 3 kelas. Untuk setiap kelasnya itu berisi 10-12 anak. Dan jadwal mengaji di TPA Al-Fajar ini yaitu setiap 4 kali dalam seminggu. Kemudian kegiatan mereka selama TPA itu yaitu seperti belajar tajwid, mengaji, bermain dengan teman sebaya, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Untuk permasalahan yaitu anak-anak TPA Al-Fajar di Kota Pontianak ini belum memiliki self-awareness atau kesadaran diri mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan, serta masih banyak teman sebaya yang juga belum menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat selama masa pandemi. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara 2 anak TPA Al-Fajar yaitu MA dan MR. Saat TPA ketika masuk ke kelas itu masih terdapat anak yang tidak memakai masker dan juga tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mengaji. Kemudian untuk etika batuk dan juga tata cara cuci tangan pada MA dan MR ini juga masih belum baik. Terlihat ketika batuk, MR tidak menutup mulut tetapi hanya memalingkan wajahnya dari orang lain. Kemudian untuk MA ketika mencuci tangan juga belum menggunakan tata cara mencuci tangan yang benar. Dari keterangan MA ketika kegiatan berlangsung di kelas, anak-anak itu terkadang duduk sendiri, kadang juga mereka sebangku berdua dan antar bangku itu berjarak. Dari hasil wawancara dan observasi itu menunjukkan bahwa anak-anak TPA Al-Fajar itu masih kurang memiliki self-awareness tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Namun pada kedua orang tua yaitu MA dan MR menunjukkan bahwa sudah terdapat kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi. Seperti mereka itu membekalkan anak-anak dengan memakai masker dan hand sanitizer. Dan pihak TPA juga sudah memberikan face shield kepada setiap anak untuk digunakan ketika TPA. Selain itu juga sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan juga dilengkapi dengan sabun untuk anak-anak. Selanjutnya menuju pada pembahasan mengenai komunitas dan permasalahan. Jadi anak-anak di TPA Al-Fajar di Kota Pontianak itu berjumlah 40 anak yang aktif mengaji dan terdapat 3 kelas. Untuk setiap kelasnya itu berisi 10-12 anak. Dan jadwal mengaji di TPA Al-Fajar ini yaitu setiap 4 kali dalam seminggu. Kemudian kegiatan mereka selama TPA itu yaitu seperti belajar tajwid, mengaji, bermain dengan teman sebaya, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Untuk permasalahan yaitu anak-anak TPA Al-Fajar di Kota Pontianak ini belum memiliki self-awareness atau kesadaran diri mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan, serta masih banyak teman sebaya yang juga belum menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat selama masa pandemi. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara 2 anak TPA Al-Fajar yaitu MA dan MR. Saat TPA ketika masuk ke kelas itu masih terdapat anak yang tidak memakai masker dan juga tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan mengaji. Kemudian untuk etika batuk dan juga tata cara cuci tangan pada MA dan MR ini juga masih belum baik. Terlihat ketika batuk, MR tidak menutup mulut tetapi hanya memalingkan wajahnya dari orang lain. Kemudian untuk MA ketika mencuci tangan juga belum menggunakan tata cara mencuci tangan yang benar. Dari keterangan MA ketika kegiatan berlangsung di kelas, anak-anak itu terkadang duduk sendiri, kadang juga mereka sebangku berdua dan antar bangku itu berjarak. Dari hasil wawancara dan observasi itu menunjukkan bahwa
anak-anak TPA Al-Fajr itu masih kurang memiliki self-awareness tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Namun pada kedua orang tua, yaitu MA dan MR, menunjukkan bahwa sudah terdapat kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat di masa pandemi. Seperti mereka itu membekalkan anak-anak dengan memakai masker dan hand sanitizer. Dan pihak TPA juga sudah memberikan face shield kepada setiap anak untuk digunakan ketika TPA. Selain itu juga sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan dan juga dilengkapi dengan sabun untuk anak-anak. Yang selanjutnya yaitu mengenai wawancara. Wawancara dilakukan kepada murid TPA Al-Fajr dan juga orang tua murid TPA Al-Fajr. Di sini terdapat total 10 pertanyaan. Untuk anak murid TPA terdapat 6 pertanyaan dan untuk orang tua murid terdapat 4 pertanyaan. Pertanyaannya mengenai yang pertama, yaitu kalau mau masuk ke kelas cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dulu apa tidak. Yang kedua, kalau lagi di kelas duduknya satu meja sendiri atau berdua dan berjarak tidak. Yang ketiga, kalau ke TPA sering pakai masker tidak. Yang keempat, kalau pas makan atau jajan sebelumnya cuci tangan dulu tidak. Yang kelima, kalau batuk mulutnya ditutup apa tidak. Yang keenam, sebelum masuk TPA mandi dulu apa tidak. Yang ketujuh, apakah anak ibu atau bapak sudah membiasakan untuk mencuci tangan sepulang dari TPA sebelum melakukan kegiatan yang lainnya. Yang kedelapan, apakah anak ibu atau bapak sudah difasilitasi dengan masker sebelum masuk TPA. Yang kesembilan, bagaimana perasaan ibu atau bapak ketika anak Anda pergi TPA di masa pandemik ini? Khawatir atau biasa saja? Yang ke-10, apakah menurut ibu atau bapak perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS itu penting?